Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita untuk hari Rabu tanggal 29 Januari nanti ya. Dan kali ini kita akan analisa terlebih dahulu. Sebelumnya ya sesuai dengan yang kita perkirakan sampai sore hari yaitu sideways, namun di malam hari akan ada news ya seperti yang kemarin. Dan ternyata newsnya terbang ke atas, ngejebolin resisten di atas ya. Sebenarnya gue hari ini nggak trading, pengen sebenarnya open posisi di 2742 ya. Tadi di jam 12 siang. Ya ini di jam 12 siang, tadi gue udah lihat 2742 udah menyentuh, gue pikir oh ini kalau sell enak nih gitu kan. Cuman karena gue lagi sibuk juga ya untuk persiapan Imlek besok, jadi gue nggak trading hari ini. Sebenarnya kalau gue open sell dapat tuh di 2737, habis itu udah tinggal out dari market gitu ya. Cuman hari ini gue nggak trading karena gue mantengin gak tuh ya. Hari ini gue persiapan untuk hari esok. Jadi selamat hari Imlek buat kawan-kawan yang merayakan. Iya. Kongsi facai ya buat kawan-kawan yang merayakan. Oke. Baik, kita selanjutnya di malam hari tiba-tiba di jam 7 naik terbang ke atas. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang terjadi adalah tadi gue ada baca news sedikit seperti biasa. Gue pakai broker MEFX untuk baca news, dan untuk trading gue saat ini menggunakan XM Broker ya. Buat teman-teman yang pengen ikutan silakan, gue nggak di di endorse, jadi ya yang mau ikutan aja. Nah untuk baca news gue pakai MFX karena di sini ada berita-berita yang cukup menarik buat gue. Karena di jam 3-an jam 4-an itu sudah dikasih tahu informasi ya. Ini signal bearish break low ya. Sebenarnya secara teknikal masih low. Lalu di 4 jam yang lalu sekitar jam setengah 8-an gitu ya, biasa ada news dadakan, makanya biasa gue mantengin news dulu kalau misalnya mau trading di malam hari, atau kalau udah open posisi biasanya langsung pasang stop loss ataupun TP-nya gitu. Karena kalau malam hari seperti biasa ada news-news yang mengagetkan, makanya mendingan out dari market. Nah ini makro overview dari sesi Amerika. Trump dukung DeepSeek, Nasdaq berpotensi gold rebound. Oke, gue tengahin dulu ya. Yang mau baca silakan. Intinya sebenarnya sudah diberitahukan kalau gold akan rebound dari newsnya gitu ya. Sebenarnya gue langsung pengen open buy, tapi sepertinya kurang bijak kalau hanya dengan membaca news langsung tiba-tiba open posisi, dan gue juga lagi nggak mantengin chart. Jadi gue mikir udahlah mendingan gue out dari market dulu sembari gue fokus pada real life gue. Oke, ini yang mau baca silakan di pause aja. Oke, kembali ke teknikalnya. Lalu benar saja ya, di jam 7 dia langsung rebound naik ke atas. Begitulah pentingnya news untuk teman-teman yang pengen trading ya di malam hari, apalagi trading news, jadi kalian harus mantengin. Oke, lalu ada news forex selanjutnya di esok hari. Ada apa aja? Di tanggal 28 hari ini CB Consumer Confidence merah, namun kekuatan geopolitik jauh lebih besar daripada forex factory. Lalu di hari Rabu ya sama, gue juga kemungkinan tidak akan trading hari Rabu tanggal 29 karena fokus pada Imlek saja kita, atau kalau misalnya bisa gitu ya kita open tipis gitu. Karena gue lebih suka sekalian open kalau open posisi itu sambil mantengin chart gitu ya. Namun dari pagi hari kita sudah sibuk. Oke, dari jam setengah 8 ini CPI udah ada, ini bakalan big news nih ya. Lalu sampai siang hari ya ini banyak news juga. Gue juga nggak suka trading news. Tapi enaknya adalah ini kalau misalnya hasilnya apa, kalian tinggal follow the trend aja sampai sore hari ya. Jadi kalau hasilnya merah kalian ikutin aja, kalau hasilnya hijau tinggal ikutin saja sampai sore hari. Lalu di malam hari mendingan gue anjurin untuk out, karena apalagi di jam setengah 9 atau jam setengah 8 itu pasti sudah market US sudah buka dan barbar ya, karena di jam 9.15 ada GBP, CAD di 9.45 ya. Lalu 10.30 juga ada USD, dan yang paling penting di tanggal 30 pagi ya. Tanggal 30 paginya di jam 2 Federal Funds Rate FOMC, good afternoon everyone, langsung bergerak antara tembus new ATH atau kembali junam ke bawah ke area support terendahnya ya. Cuman saat ini ya, kita lihat aja berdasarkan chart kemanakah dia bisa melaju kalau dia turun ke bawah. Support terkuatnya di 2650, 2648 itu paling kuatnya. Itu 2 hari ke depan sih tapi ya. Untuk nih analisa esok hari, maka esok hari akan seperti apa kita lihat lagi ya. Karena pagi sampai sore seperti yang gue udah bilang itu akan melihat hasil news di chart ya, mana ya tadi ya, sini. Nah, hasil news di pagi hari di setengah 8 ikuti saja.
Kalau CPI-nya merah atau hijau atau chartnya mengarah ke sana, tungguin saja. Kalau pengen tahu chartnya mengarah kemana, yaitu tunggu 5-15 menit gitu. Itu akan langsung menunjukkan arahnya akan ke arah mana gitu. Misalnya ada keluar, kita nggak tahu arahnya mau kemana. Buat teman-teman yang tidak trading news gitu ya, ikuti saja. Misalnya 15 menit kemudian, misalnya setengah 8 kan newsnya keluar, berarti 7.45 atau di jam 8, ikutin saja, langsung follow the trend saja. Open posisi, jangan lupa pasang stop loss dan TP kalian. Oke, segitu saja. Namun ini adalah, mari kita lihat esok hari. Kalau pengen pasang sell di sini berarti kuatnya 2770. Kalau pengen pasang buy, tapi enggak sih, setengah 8 dia soalnya sudah news sih, udah nggak bisa counter the trend, nggak bisa. Besok tidak cocok untuk counter the trend karena jam setengah 8 sudah keluar news, maka follow the trend ya. Besok ini gue abaikan dulu ya, karena besok gue juga nggak trading, jadi gue hanya akan mantauin chart aja. Cuman kalau buat teman-teman yang pengen trading, gue anjurin untuk follow the trend di hasil newsnya ya. Mungkin di jam 8 kalian bisa langsung open posisi sesuai dengan candlestick di jam 7-nya. Misalnya di jam 7-nya, misalnya jam 7 pagi mana, misalnya jam 7 pagi. Teman-teman yang mau nih jam 7 pagi misalnya hijau gitu ya. Nah, di jam 8-nya kalian juga buy gitu. Tinggal ikuti saja di jam 7-nya candlesticknya kemana. Oke? Tapi jangan lupa pasang TP dan SL kalian juga. Ya, segitu saja untuk sementara. Ya. Ini adalah area pantaunya. Seharusnya ini akan menjadi area resisten yang cukup kuat untuk sebelum menembus area selanjutnya. Walaupun ini bisa dijebol ya kalau news. Dan ini juga supportnya masih tebal di bawah sini. Di 2740 ini masih kuat. Masih jadi area pantau nih. Kotak. Ya, kotak ini akan menjadi area pantau. Untuk open buy atau sell, mendingan buy atau sell setelah tembus anjuran gue. Jadi kalau misalnya tembus ke 2750 kalian buy. Kalau tembus ke 2730 ya, 2729an ya, tembus langsung open sell. Ikutin saja trennya, jangan di counter untuk esok hari karena besok banyak news sampai malam hari, sampai Kamis pagi ya. Oke, segitu saja analisa harian kita kali ini. Salam cuan.